Jangan menutup apa yang sudah terjadi. Jangan menutup nurani. Kisah malam yang pedih. Dua raga kaku tertumpuk tanpa sehelai benang pun di tubuh mereka. Hasil dari sebuah kejahatan tanpa nurani. Seorang ibu dan anak meregang nyawa tanpa suara gaduh yang membangunkan tetangga kanan dan kiri. Darah, air mata, kepedihan menuntut keadilan dari bawah tanah. Tolonglah keadilan. Keadilan tanpa kebijaksanaan adalah mustahil. Dengarkan aku. Hanya satu hal yang bisa menghina Tuhan, yaitu ketidakadilan. Puisi by Dewi Halsper atau Madam Suki. Anybody home, suara kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru pertama kali terdampar atau kesasar di videoku ini, aku si pembisik kartu, aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Dan buat kalian yang udah ngikuti aku sejauh ini, banyak cinta buat kalian semua. Oke, masih tentang Subang ya Cin ya. Karena ya gimana lagi, sampai para YouTuber pun merasa kayak aduh gimana ya, apa yang perlu kita bahas lagi ya kan. Kita jadi harus lebih mengkritisi atau menganalisa satu persatu masalah-masalah yang which is itu sudah terjadi, misalkan sudah berlalu istilahnya 2 atau 3 bulan yang lalu, something like that. Oke, jadi hari ini aku akan mengambil dari sebuah sumber yang update di desjabar.com, yakni pada tanggal 8 Januari 2022 yang ditulis oleh Dendi Sundayana. Oke, jadi Cin, kepolisian itu meminta bantuan kepada masyarakat. What? Kepolisian atau Polda meminta bantuan kepada masyarakat? Aduh, jadi ini gimana sih? Bukankah waktu itu sudah dirilis sebuah sketsa? Nah, itu artinya apa kan? Artinya itu kan seperti sebuah progress, Madam Suki. That's right. I also think like, okay, this is a good progress from Polda, ya kan? Nah, tetapi kok kita mendengar pada tanggal 8 Januari itu yang ditulis di Des Jabar, Polda meminta bantuan kepada masyarakat. Ini gimana sih? Nah, ternyata dari Bapak Ibrahim. Jadi Pak Ibrahim itu bilang, memang sudah ada sketsa wajah yang diketahui oleh penyidik ya dong. Makanya sketsa itu ditunjukkan kepada masyarakat Indonesia, right? Nah, itu untuk sebuah harapan ya, untuk harapan kasusnya ini bisa segera ditangkap dan memproses si pelaku. Jadi aku berpikir ini adalah sebuah upaya juga sih. Jadi apa salahnya karena polisi sudah memberikan kita please atau sebuah kerjasama tepatnya kepada masyarakat, bila mana masyarakat mengenali sketsa wajah yang sudah ditunjukkan itu, dan akhirnya barangkali masyarakat lebih ngasih tahu atau namanya kerjasama ya. Nah ini ada sebuah kerjasama Polda dan masyarakat untuk segera kasus ini supaya pelaku cepat-cepat ditangkap gitu loh. Sepertinya sih aku melihat bahwa polisi ini sangat berhati-hati ya, sangat berhati-hati meskipun sketsa wajah sudah ditunjukkan kepada masyarakat. Kepolisian masih meminta kerjasama dari masyarakat bila mana memang mengetahui keberadaan dari si pelaku yang itu ditunjukkan melalui sketsa wajah begitu ya kan. Jadi kenapa enggak kita menerima tantangan atau kerjasama dari Polda tersebut? Ya enggak Cin? Ya karena apa sih? Memang Polda ini atau kepolisian sangat berhati-hati supaya enggak salah tangkap gitu loh ya. Itu kan sebuah usaha yang baik ya kan. Mengingat nanti ketika pelaku ini sudah diketahui, karena ini hukumannya enggak main-main men, seperti itu.
Lebih daripada itu, sekarang ini sudah semakin banyaknya dugaan-dugaan atau tuduhan-tuduhan liar yang saat ini muncul ke permukaan lagi. Itu artinya apa? Artinya kasus Subang ini kapan selesainya, gitu kan ya? Oke, seperti yang kita dengar, kuasa hukum dari Double Y. Nah, kenapa aku bilang Double Y? Karena saat ini kan Y dan Y sudah bersatu, makanya aku katakan Double Y aja. Oke. Kuasa hukum dari Double Y ini curiga dengan D dan W. Tentu kalian tahu kan siapa D, siapa W. Kenapa D? D karena D ini dinilai oleh PH-nya Double Y ini memberikan keterangan-keterangan yang berubah-ubah tepatnya dari awal, ya kan? Nah, dan dinilai oleh PH-nya Double Y ini, si D ini dari awal udah mengada-ngada gitu loh ya. Nah, itu makanya statement atau dugaan atau tuduhan yang kemudian muncul dan gak selesai-selesai. Kenapa W? Nah, kenapa W? Jadi ternyata karena pada saat Double W ini ingin sekali mengaktifkan yayasan. Nah, di mana W ini justru mundur dari jabatan kepala sekolah. Nah, ini loh, makanya D dan W ini diberikan sebuah tuduhan atau dugaan yang muncul yang akhirnya merebak ke permukaan lagi. So now guys, you have Dati from polisi ya, Mr. Policeman, yang mana kalian mempunyai tugas mungkin agar supaya tuduhan atau dugaan yang baru itu tidak bermunculan, akhirnya Polda pun meminta bantuan pada masyarakat ya, why not? So guys, now sebagai masyarakat yang baik ya, kalian mempunyai sebuah tugas untuk membantu kasus ini supaya kalian yang tahu tentang sketsa wajah yang sudah diberikan itu, barangkali kalian mempunyai partisipasi atau istilahnya kontribusi, ya dong. Polisi kan sudah menyelesaikan tugasnya, ya kan? Even we know ya, TKP sudah diacak-acak dan banyak hal lagi yang bermunculan. Tugas polisi sudah dilakukan ya, tugas YouTuber sudah dilakukan, memberikan edukasi, membuat supaya berita ini terus-terusan up, which is itu kita sampai berpikir, aduh apa lagi nih ya yang kita mau up atau kita mau berikan kepada kalian semuanya. YouTuber udah, polisian udah, nah sekarang tugas netizen dong Indonesia ya, sebagai warga yang baik, masyarakat yang baik, apa salahnya kalian juga berkontribusi atau berpartisipasi membantu ya kan? Karena saat ini Polda sudah please loh kepada kalian, terutama warga Subang atau Jawa Barat ya, tolong segera kalian merealisasikan atau ikut andil dalam hal upaya ini, kenapa tidak? Nah, mungkin kalian pernah ingat atau kalian pernah mengikuti videoku yang pernah aku buat. Oke, video apakah itu? Oke, kita lihat atau cuplikannya aja ya. Let's check it out! Saat pertama kali aku membuat video Subang ini, aku sudah melihat kasus ini akan complicated. Itu dari kacamataku. Dan makanya sepertinya apa yang aku ceritakan itu berputar-putar. Aku juga sudah mengatakan di sana bahwa kemungkinan orang yang melakukan ini adalah orang yang memiliki kepribadian ganda, bukan psikopat. Tapi di sana aku banyak sekali dibully. Tapi aku hanya ingin mengatakan sebuah kebenaran. Aku ingin sekali membuat telling story ya, melalui kartu-kartuku ini dengan caraku. Memang kesannya videoku dari awal kasus ini memang berputar-putar, tetapi sebenarnya aku ingin sekali untuk mengajak kalian untuk berpikir kritis, berpikir sesuatu. Dari video itu udah lama juga ya Cin ya, dan barangkali kalian sudah mengikutinya. Di situ aku mengatakan bahwa masih alot ya kan, masih ingat kan? Dan ternyata sudah 5 bulan ini barangkali memasuki bulan ke-6. Oh my god. So kita yang
Jadi prediksiku tepat bahwa memang kasus Subang ini masih diselimuti oleh misteri yang besar sekali, di mana aku mengatakan beberapa kali di videoku penyelidikan ini atau hasil dari upaya untuk mengungkap pelaku itu masih alot, ya kan? Barangkali aku sudah mengatakannya berkali-kali di videoku ini. Tapi ya pada ya, karena memang aku harus up selalu, harus memberikan semangat dan positive thinking atau energi positifku. Ya hanya kesini-kesininya aku mengikutinya aja. Dan barangkali juga banyak sekali netizen yang mengatakan bahwa kartu tarotku itu abal-abal atau apalah ya. Dan ya sudahlah, itu jadi terserah aja kalian berpendapat tentang apa, tentang kartu tarot aku atau prediksi aku. Aku hanya mempunyai nawaitu yang baik. Aku mengirimkan energi positifku saat aku membuat setiap videoku tentang Subang. Itu aja tujuanku. Oke, jadi hari ini kita membahas apa? Aku masih bingung. Aku akan mencomot dari komen salah satu kalian dari Cayangku. Kasus Subang sukses membuat orang sekitar takut jujur dengan alasan resiko keamanan dan pihak berwajib takut salah tangkap. Menurut kalian bagaimana? Oke, jadi aku akan membahas ini aja. Kan ada sebuah langkah dan rencana dari Mas Taufan untuk melanjutkan ke Pak Jokowi, ya kan? Dan Bapak Listio Sigit Prabowo demi mendapatkan keadilan buat almarhumah Ibu Tuti dan adik Amalia Mustika Ratu. Oke, jadi kalau kita mengikuti hari per hari dari kasus Subang ini pasti memang menggelinding ya, karena menggelinding jadinya aku update ini aja. Dan kita tahu juga sekarang karena Double Y udah menjadi satu PH, sekarang ini kayaknya kubu dari PH Mas Rohman dan PH Mas Taufan semakin seru aja gitu ya. Tapi kan bagusnya di sini karena Mas Taufan sekarang fokus dengan kepentingan Danu atau membela Danu. Kita juga mesti tahu bahwa kalau kita menjadi pengacara itu sebenarnya wajar-wajar aja untuk membela klien kita, ya kan? Oke, jadi kita mau tahu aja deh saat ini kan ada usaha dari Mas Taufan untuk menindaklanjuti ke Presiden Jokowi ya dan Bapak Listio. Itu bagaimanakah? Jadi itu bagaimanakah progres ke depannya untuk Danu? Gitu aja ya. Oke, jadi usaha Mas Taufan untuk menindaklanjutkan proses ini ke Bapak Jokowi dan Bapak Listio Sigit Prabowo. Bagaimanakah progres ke depannya untuk membela kepentingan Danu? Oke? Wow. Oke. Wow. Oh my god. Wait. Oke. Kartu ini bagus banget. Oke, kita lihat di sini ya. Ada kunci, bagus. Ada seseorang yang mengendarai kuda. Ada beruang. Ada demanja atau bulan. Bulan ini bagus ya. Jadi gimana dong progresnya Madam Suki? Tentang tindak usaha untuk menindaklanjuti ke Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Listio. Di sini ada awareness. Ini energi yang bagus banget, energi yang besar.
Karena kita tahu pasti jam terbang dari Mas Taufan ini sudah tinggi ya, atau sudah kalau kita melihat seseorang pasti kita melihat sepak terjangnya apa ya, levelnya di mana ya, atau sudah melakukan atau sudah menindaklanjuti kasus-kasus apa saja ya. Karena di sini melihat jam terbangnya dari Mas Taufan ini sudah kencang ya. Nah, semua orang sudah tahu dengan nama Mas Taufan ini. Di sini ada kartu yang agak kurang enak sih ya. Kurang enaknya ini adalah karena kasus ini adalah kasus yang melelahkan atau banyak sekali mengeluarkan energi besar. Nah, di sini memang Mas Taufan harus bekerja sangat keras. Nah, ini keluar nih kartunya Mas Taufan. Jadi Mas Taufan harus bekerja keras untuk menolong Danu, memperjuangkan Danu. Kunci artinya keberhasilan yang diharapkan ya. Jadi keberhasilan yang diharapkan. Kalau yang diharapkan berarti belum terjadi ya, karena harus ada sebuah usaha yang besar. Jadi luar biasa ini ya. Jadi buat Danu yang mendengarkan ini, semoga kamu lebih fokus Danu ya. Sekarang kamu tidak perlu melihat siapapun, kamu hanya perlu melihat dirimu sendiri. Karena ini adalah pertarungan kamu untuk masa depan kamu ya. Karena jika kamu nggak fokus, itu kamu akan seperti menggadaikan masa depanmu ya. Jadi karena di sini Mas Taufan akan mengalami banyak rintangan di sini ya. Meskipun nama Mas Taufan ini bukan istilahnya bukan orang yang bekerja setengah-setengah, enggak ya, karena reputasi, dedikasi dan tim ATS ini udah solid banget ya. Jadi Danu jangan main-main, harus fokus ya. Jadi untuk menjelang detik-detik ini fokus Danu jangan banyak main. Jadi lebih ke orang-orang yang memiliki sebuah spiritual yang besar. Mungkin YouTube-nya perlu dikurangi dulu ya, ajakan ke sana sini perlu dikurangin karena kamu harus fokus. Fokus itu adalah kamu seperti kayak meditasi ya. Meditasi itu kan banyak ya. Meditasi itu kan tujuannya untuk menenangkan diri ya. Misalkan dengan sholat apa aja, misalkan tahajud atau apalah ya. Jadi di sini kamu harus istilahnya fokus ya. Karena Mas Taufan ini akan bekerja dengan segala cara untuk untuk membela kamu loh Danu ya. Nah oke, karena di sini tim ATS juga akan mengalami tingkat-tingkat kesetresan. Tingkat kesetresan ini kan seperti juga kelelahan ya. Yang aku maksud di sini adalah kelelahan yang akan menghampiri tim ATS ya. Jadi Danu ini benar-benar pertarungan kamu yang luar biasa di dalam hidup kamu ya. Jadi kamu jangan main-main, kamu harus fokus dalam masa-masa sekarang ini, mulai dari sekarang ini ya. Tolong didengarkan ya. Nah, setelah Danu menerima sebuah fokus atau kamu sedang melakukan sebuah kefokusan bersama tim ATS ini atau orang-orang yang mendukung kamu ini, kamu akan menerima sebuah kebaikan. Nah, ini yang aku lihat ya. Karena ini awal-awal dari Mas Taufan ini membuat sebuah perjuangan untuk membela kamu, ini luar biasa beratnya. Karena aku lihat sesuatu yang nggak main-main di sini ya. Kenapa sih Mas Taufan ini kok dan tim ATS ini bela-belain kamu? Karena mereka semua melihat tidak ada sebuah motif yang kamu lakukan gitu loh ya. Jadi tolong kamu harus serius dengan masalah ini. Oke, di akhir cerita ini atau sebuah upaya untuk menindaklanjuti ke arah ini, berhasilkah Mas Taufan dan timnya? Kita mau lihat ya, untuk memperjuangkan Danu. Ada, oke. Ada Danu. Kamu harus bersyukur bahwa tim ATS di bawah Mas Taufan akan banyak sekali bisa memperjuangkan kamu, asalkan kamu tidak main-main ya.
Asalkan dalam waktu-waktu ini, dalam momen-momen ini, kamu fokus, kamu tidak main-main, kamu kurangi kegiatan-kegiatan kamu di luar, kamu harus benar-benar kusuk, kamu harus lebih in, dalam arti spiritual kamu harus lebih dibangun. Oke? Jika Mas Taufan sebagai pengacara kamu dan tim ATS sudah bekerja keras untuk kamu, tetapi kamu tidak mengimbangi dengan kefokusan kamu, atau kamu tidak berusaha untuk menarik diri, ya, terlihat di sosial media, kamu akan kesulitan sendiri, ya, karena kamu nanti nggak fokus. Jadi itu aja yang bisa aku intip dari pembacaan ini. Tentu saja video ini jauh dengan kata sempurna, tapi sekali lagi di sini aku pengen sekali untuk mengawal kasus ibu dan anak ini supaya mendapatkan kejelasan. Itu aja. Oke, buat kalian yang mau healing atau mau konsultasi pribadi dengan Madam Suki, silahkan untuk ke deskripsi bagaimana caranya terhubung dengan aku. Tentu saja itu semua tidak gratis. Dan buat kalian yang sudah menghubungi aku, yang sudah memberikan penilaian hasil readingnya setelah aku baca sesuai dengan masalah kalian, setiap orang yang datang kepada aku sudah dilihat masalahnya, jangan khawatir, karena ada kode etik untuk menjaga kerahasiaannya. Dan dari mereka juga, mereka sudah memberikan poin berapa persen akurat dari pembacaan kartuku. Mereka mengatakan 95% benar, 90% benar. Oke, sekali lagi, tarot bukan bekerja sama dengan jin atau setan manapun, tetapi kartu tarot adalah sebuah alat bagaimana kita atau kalian atau aku terhubung dengan inner wisdom kita sendiri. Finally, begitu saja. Send love and light. Salam cahaya. Terima kasih sudah berkunjung di channelku ini, dan silakan ikuti video-videoku yang lain, meskipun bukan video tentang Subang ya. Pastinya keren-keren deh, sumpah demi kamu.